semuanya, selamat bertemu kembali. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Robi yang sudah memproduksi banyak tayangan-tayangan. Hari ini kita mau ngobrolin topik doa. Nah, kenapa kita ngobrolin topik doa? Karena semua agama pasti mempraktikkan yang namanya doa. Semua orang yang memiliki agama pasti memahami dan melakukan yang namanya berdoa. Betul ya Pak Robi? Betul, betul. Dan bukan hanya itu, tiap orang beragama memang tidak pernah lepas dari hidup doa. Apapun agamanya pasti berdoa, mau disebutnya sembahyang kayak apa, tapi pada berdoa. Tapi menarik ya, banyak juga sebagian besar berdoa itu untuk apa? Untuk minta sesuatu dari Tuhan, untuk menyembah, untuk memuja dari Yang Maha Kuasa. Ya, salah nggak sih? Nggak juga, cuma di Alkitab ada, ya, diajarin begitu. Tetapi menarik ya, kalau orang berdoa untuk minta berkat, minta sesuatu dikabulkan, dan kalau itu dijawab, dia bahagia tuh langsung. Aduh, Tuhanku baik dan lain-lain. Sebaiknya kalau doa belum dijawab, lama dijawabnya atau tidak dijawab, orang merasa bingung. Waduh, ini salahnya saya berdosa. Ini salah siapa? Bahkan kok Tuhan gak peduli sama saya. Barangkali begitu nih, menarik ini. Bahkan orang suka putus asa, udah gak ada gunanya berdoa gitu. Ya. Berarti sebenarnya doa itu seperti obat gitu ya Pak, obat untuk yang sakit nih, kalau habis berdoa nanti sembuh begitu ya Pak? Iya, makin berat sakitnya makin banyak doanya. Kalau sakitnya nggak ada kagak berdoa, gitu kan problemnya orang-orang ini. Nah, itulah jadi persoalan ya. Jadi karena orang juga punya gambaran, bahkan tengah orang Kristen menganggap kalau saya nih saleh, rajin ikut ibadah, saya baca Alkitab tiap hari, saya berpuasa bahkan, memberikan persembahan dan lain-lain. Maka kalau saya berdoa, mestinya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya. Nggak mungkin enggak dong. Katanya masa sih kalau anak minta roti dikasihnya ular gitu kan, enggak gitu kan. Nah berarti kalau nggak dikasih rotinya, kita memang bukan anak tidak baik. Sampai begitu gambaran orang. Ya persoalannya saya nggak tahu ya. Bener gak sih orang-orang begitu rata-rata? Iya sih Pak, pasti orang yang berdoa mengharapkan apa yang diberikan itu sesuai sama yang didoakan begitu ya Dan Pak? sesuai dengan hidup pribadi dia Iya. gitu. Tapi apa benar itu ajaran di Alkitab? Nah ini dia. Nah pertama-tama kalau saya lihat ya, di Alkitab memang jelas ya tokoh-tokoh penting, ya Abraham, ya Paulus, Petrus, Tuhan Yesus, semua orang-orang yang serius berdoa. Itu sih benar dah ya. Ya, doa ini dilakukan terus-menerus dalam hidup mereka, bukan hal kecil-kecil. Tapi doa bukan hanya saat ketika mereka meminta sesuatu. Karena istilahnya tadi sakit butuh obat itu loh, bukan. Bukan demikian. Doa adalah saat buat mereka juga menyampaikan perasaan seadanya. Tuhan Yesus berkata, kalau boleh angkat cawan ini daripada aku gitu. Sampai katanya waduh berpeluh gitu ya, seperti darah dan sebagainya gitu ya. Jadi doa itu kesempatan ngobrol sama Tuhan untuk menyampaikan seadanya rasa takut kita, bingung kita, sedih atau syukur begitu ya. Itu yang kita lihat. Dan ketiga, yang terutama doa adalah saat menyampaikan satu keyakinan kita yang tidak biasa. Keyakinan kita kepada Tuhan. Satu rasa percaya, tepatnya satu momen mengungkapkan bukan hanya percaya, tapi bahwa kita mau mempercayakan diri pada Dia. Melalui doa itu kita lakukan hal seperti itu. Nangkep gak sih? Nangkep Pak Robi. Bukan cuma percaya aja nih, mempercayakan diri. Beda gak sih? Beda Pak Robi, berarti emang kita yakin kalau apa yang Tuhan kasih itu yang terbaik buat kita begitu ya Pak Robi? Dan bukan hanya yakin, mau bertaruh buat itu istilahnya gitu ya. Orang mempercayakan diri beda dengan percaya. Percaya ya, saya percaya kamu baik. Saya percaya kamu jadi istri yang baik. Saya percaya kamu jadi pasangan saya yang baik. Akan menjadi pasangan yang baik. Mau nggak kawin sama saya? Belum tentu. Itu beda tuh antara percaya sama mempercayakan diri. Percaya tali ini kuat. Tapi kalau mempercayakan diri berarti bergantung pegang tuh tali. Nah doa itu saat sebenarnya tekat menyampaikan kepercayaan kita pada Tuhan demikian rupa. Bahwa kita mau mempercayakan diri pada Tuhan. Di tengah semua pergumulan, di tengah apa yang saya butuhkan, di tengah yang saya syukuri, di tengah segala persoalan saya. Nah ini yang jadi masalah. Dari mana dasarnya di Alkitab bahwa kita katakan doa itu saat untuk menampaikan bahwa kita mempercayakan diri pada Tuhan? Ada nggak dasarnya?
Dasarnya mungkin iman kepada Tuhan gitu, Pak. Doktrinal aja nih. Nah, terus terang lebih dari itu ya. Saya masih ingat kalau dilihat di Alkitab, ada di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Bahwa rancanganku adalah baik. Ya, di situ bicara tentang rancangan Tuhan, rancangan kita. Jadi doa itu sebenarnya paling utama adalah saat dimana kalau kita pun punya pergumulan, punya kesusahan, punya sakit, punya kerugian, itu saat kita datang pada Tuhan dan ngobrol, dan di tengah obrolan itu kita taruh dalam kerangka. Apapun terjadi saya tahu rancangan Tuhan lebih baik dari rancangan saya. Keinginan Tuhan lebih baik dari keinginan saya. Karena itu dalam doa, fungsi doa yang sejati adalah satu. Mau menyampaikan keyakinan saya dan saya mau mempercayakan diri pada Tuhan karena rancanganmu itu lebih baik dari rancanganku. Karena itu fungsi doa adalah meminta Tuhan tolong kasih tahu dong sama saya rancangan Tuhan apa. Supaya saya bisa menyesuaikan diri dengan rancanganmu. Bukan hanya dengan rancanganku. Doa itu terutama saat itu ngobrol sama Tuhan untuk kita bisa dapat penjelasan rancanganmu apa, supaya aku bisa menyesuaikan diri. Bukan aku minta engkau menyesuaikan diri denganku gitu loh. Karena aku sudah baik, udah apa. Jadi memang beda nih. Dan kadang-kadang rancangan Tuhan itu membuat kita merubah diri. Ternyata saya ingin kawin sama dia. Ternyata rancangan Tuhan bukan yang kayak begitu. Memang dia cantik. Memang badannya seperti gitar Spanyol. Memang pendidikannya luar negeri. Orang tuanya kaya. Tapi kalau Tuhan memilih yang lain bagaimana? Ya, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah kalau dengan yang lain. Kalau sama dia hidup kita habis barangkali hanya untuk beliin lipstick yang harga 2 juta. Dan berklaim sama dia mengenai baju yang mesti diraih. Kalau sama ini lain. Mungkin bersama-sama akan belajar dan barangkali begitu ya. Jadi doa itu saat menunjukkan adalah Tuhan, saya yakin ada rancangan Tuhan lebih baik dari rancangan saya. Apa yang saya butuhkan ada, saya sampaikan. Tapi saya ingin tahu dulu rancangan Tuhan apa, sehingga kalau perlu saya yang diubah. Keinginan saya dirubah, kebutuhan saya dirubah, rancangan saya dirubah, permintaan saya dirubah. Nah ini kata kuncinya. Jadi doa itu bukan cuma hanya untuk minta-minta. Kalau itu cuma transaksi. Tapi doa ini merupakan satu alat untuk kita mengalami transformasi. Setuju nggak? Setuju, betul banget Pak Robi. Berarti Tuhan itu memang sangat baik ya Pak Robi. Semoga saudara-saudari di sini juga bisa merenungkannya. Thank you, Tuhan berkati.